Dinamika Persatuan dan Kesatuan. Dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam perwujudannya sangat kuat. Pernah terjadi berbagai bentuk pemberontakan dan segala bentuk upaya untuk memisahkan diri dari NKRI. 1. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Revolusi Kemerdekaan 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Pada periode ini bentuk negara Indonesia bukan lagi negara jajahan, melainkan negara kesatuan berbentuk republik yang dipimpin presiden. Presiden pada periode ini berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Undang-Undang Dasar 1945 digunakan sebagai pegangan dalam periode ini, namun pelaksanaan Undang-Undang 1945 belum sesuai secara murni dan konsekuensi, sehingga menimbulkan permasalahan yang memicu dinamika persatuan dan kesatuan. 2. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Pegangan hukum saat itu adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Oleh sebab itu, Indonesia berubah menjadi negara serikat atau federasi dengan memiliki 15 negara bagian. Bentuk pemerintah yang berlaku pada periode adalah Republik dengan Insinyur Soekarno sebagai Presiden, Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. 3. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Demokrasi Liberal 17 Agustus 1959 sampai 5 Juli 1959. Hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar. Sementara Republik Indonesia, bentuk negara Indonesia pada periode ini adalah kesatuan yang kekuasaannya dipegang oleh pemerintah pusat. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilakukan berdasarkan asas desentralisasi. 4. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Orde Lama tanggal 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966. Undang-Undang 1945 digunakan kembali sebagai penyelenggaraan negara berdasarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Saat itu Presiden kembali berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Periode ini Presiden Soekarno mencetuskan konsep demokrasi terpimpin, di mana demokrasi ini dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia Orde Lama 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998. Soeharto naik menggantikan Soekarno sebagai Presiden Negara Indonesia yang siap membangun kembali pemerintah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Saat itu Indonesia menerapkan sistem demokrasi terpimpin yang bertumpu pada pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional. Meski tetap menjalankan sistem presidensial, ada banyak penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 selama masa Orde Baru. 6. Persatuan dan Kesatuan masa Reformasi 21 Mei 1998 sampai saat ini. Memasuki masa reformasi, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Pada masa ini juga dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, dilakukan untuk mengubah Presiden dan DPR. Selain itu, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 juga mengubah struktur ketatanegaraan Indonesia, termasuk penghapusan lembaga-lembaga negara.